Baik Bapak Ibu Guru semua ASN, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada informasi menarik ya dari podcast yang disampaikan oleh Kepala BKN Prof. Judan terkait dengan informasi ASN. Jadi saya harap Bapak Ibu ASN maupun guru ASN itu bisa menyaksikan video ini sampai full. Nanti akan saya sampaikan atau saya sisipkan potongan video yang menurut saya penting untuk Bapak Ibu pahami. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan secara garis besar apa yang disampaikan oleh Prof. Judan dalam BKN Talk ini, yang dimana ini informasinya sangat menarik untuk para ASN. Yang pertama itu BKN sebagai bapaknya ASN ya, jadi tempat curhat maupun diskusi yang berkaitan dengan karir ASN. Semua mendukung kesejahteraan dan masa depan ASN tentunya. Jadi yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan semuanya pasti akan diinformasikan melalui BKN tersebut, termasuk membangun kedekatan dan perlindungan karir. Nah, untuk dua peran besar BKN, jadi melindungi karir ASN ya, jadi perlindungan dari non-job semena-mena, kemudian pengembangan karir fungsional. Nah, ini yang paling menarik itu di bagian sini, yang salah satu yang paling menarik yang dibahas oleh Prof. Judan. Kemudian mewujudkan Astacita Presiden dan visi kepala daerah ya, di mana BKN sebagai HRD nasional dan kolaborasi dengan BKD maupun BKP SDM. Selanjutnya itu adalah sistem merit ya dan digitalisasi, di mana mungkin nanti ke depannya akan ada penghargaan ya bagi teman-teman ASN yang bisa dikatakan memiliki kinerja yang bagus, maka berdasarkan dari kinerjanya itu menggunakan sistem merit ya maupun digitalisasi. Jadi sistem merit ini jabatan berbasis kompetensi maupun integritas. Ada manajemen talenta untuk pengembangan ASN ya berhubungan dengan sistem merit ya. Kemudian digitalisasi itu layanan ASN digital yang bisa memudahkan para ASN itu mengakses informasi apapun. Kemudian semua proses itu online ya, mulai dari promosi, mutasi maupun pensiun itu dilakukan secara online. Kemudian ada SLA 5 hari kerja, di mana semua ini harus diselesaikan dalam 5 hari kerja ya, di mana dalam layanan ASN tersebut. Nah, jika lewat otomatis disetujui di hari yang ke-6. Nah, syaratnya berkas lengkap dan melalui ASN digital ya. Jadi tidak ada lagi cerita lama-lama gitu ya. Nah, tindak lanjut P3K, deadline terakhir itu 1 Oktober 2025. Semua usulan P3K harus selesai sebelum tanggal tersebut. Nah, di mana kepala daerah tidak boleh mengusulkan lewat dari deadline tersebut. Itu informasinya. Kemudian untuk pesan untuk ASN, jadi ASN harus patriotik ya, siap berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan harta untuk negara, serta mengisi kemerdekaan dengan kinerja nyata. Nah, fakta atau opini. Nah, kesempatan berkembang untuk semua ASN ini merupakan fakta ya. Promosi harus dekat dengan atasan, ini merupakan opini yang keliru ya, jadi bukan penjilat ya namanya. Digitalisasi, kurangi tatap muka atau fakta, ini merupakan fakta ya. Dan sistem kepegawaian masih tertinggal, ini ada benarnya juga ya, tergantung dari daerahnya masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu ASN, ini adalah potongan video ya yang disampaikan wawancara oleh Prof. Judan tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu saksikan ini. Benar. Apa yang mereka sampaikan pada saya? Para ASN ini nggak punya tempat untuk mengadu bila punya masalah. Nggak ada tempat untuk mengajak berdiskusi, mencari solusi terhadap karirnya, terhadap kesejahteraannya. Nah, saya berpikir, siapa sih yang biasa kita ajak curhat di rumah, diajak diskusi di rumah bila ada masalah? Itu kan Bapak. Maka saya menjadikan BKN tempat kalau para ASN ada yang ingin ngajak diskusi karir, mengadukan karirnya, mau curhat lah, mau ngobrolin tentang masa depannya, datanglah ke BKN. BKN itu bapaknya para ASN. Itu semangat yang saya dorong. Dalam beberapa kesempatan, Prof juga pernah menyampaikan bahwa BKN itu memiliki dua peran besar, yakni melindungi karir para ASN, kedua mewujudkan Astacita Presiden serta visi misi kepala daerah. Terkait hal itu, apa sih yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan BKN terhadap dua peran besar itu, Pak? Ya, jadi Mas Ed, kalau kita melihat sebuah negara modern, maka Badan Kepegawaian Negara
itu kalau di Indonesia Badan Kepegawaian Negara, kalau di berbagai negara dengan nama lain, itu bisa dianalogikan dengan HRD-nya di perusahaan. HRD. Jadi kalau setiap perusahaan ingin mencapai tujuannya, maka HRD ini harus menyiapkan dengan baik pegawai-pegawainya. Nah, maka BKN melihat dua sisi. Kepentingan CEO, kepentingan presiden. Itu kan punya gagasan, Ya. punya impian. Ya. Maka kami sebagai HRD-nya harus mampu mewujudkan impian CEO ini, impian presiden. Maka Astacita harus bisa kita wujudkan. Tentu BKN bersama dengan BKD, BKD. BKP SBDM, Biro SDM di kementerian dan lembaga. Jadi di kementerian lembaga, provinsi, kabupaten, kota harus satu paket dengan BKN. Mewujudkan Astacita, visi misi gubernur, bupati, wali kota. Tapi itu nggak cukup. Kenapa tuh, Prof? Ya, ASN-nya ini harus dijaga karirnya sehingga tidak dinonjolkan di tengah jalan. Pergantian kepala daerah dinonjolkan, pergantian presiden dinonjolkan. Maka BKN menciptakan sistem perlindungan karir ASN. Perlindungan. Ya, kemudian yang kedua juga pengembangan karir. Kan kita tahu 7% ASN kita di pejabat struktural. Benar. 66% di jabatan fungsional. Ini kan harus dikembangkan ini. Kalau ini bisa kita kembangkan, dahsyat ini. Terutama pejabat-pejabat fungsionalnya. Guru, dosen, tenaga kesehatan, tenaga teknis. Ini kekuatan yang luar biasa untuk mewujudkan visi misi presiden, gubernur, bupati, wali kota. Harus dilindungi dan dikembangkan. Jadi nggak boleh hanya semata-mata didisiplinkan, ditertibkan. Paradigma di BKN sudah berubah untuk melindungi, mengembangkan, dan mewujudkan visi misi presiden, Astacita, dan visi misi gubernur, bupati, wali kota. Karena ASN itu kan berkarirnya panjang. Benar. 30 tahun, 35 tahun. Harus ada semua yang terkait dengan perlindungan itu. Misalnya ya, kapan dia harus naik pangkat. Ya. Pangkat itu hak. Itu hadiah, kan begitu. Kalau hadiah, berarti nggak semua orang dapat perlakuan yang sama. Oh iya, tapi benar. kalau sepanjang dia memenuhi syarat, bisa Iya, naik bisa naik pangkat, pangkat. naik jabatan dari fungsional pertama, fungsional muda, fungsional madya, sampai ke utama. Iya. Nah, ini harus menjadi hak pegawai. Negara harus menyiapkan jalannya, roadmap-nya, agar semua pejabat fungsional sampai ke puncak. Belakangan ini BKN juga lagi gencar-gencarnya nih mendorong sistem merit yang masif di seluruh instansi pemerintah. Ya. Salah satunya adalah dengan manajemen talenta dan digitalisasi layanan ASN. Nah, dalam realisasi lapangannya itu udah sampai sejauh mana sih, Prof? Ini kan ada filosofinya, Mas F. Apa tuh? Sistem kepegawaian kita di berbagai negara maju ya. Contoh yang dekat saja, Singapura, Korea Selatan, Jepang, itu meritokrasinya jalan bagus. Maka negaranya majunya cepat. Nah, kita perhatikan di Indonesia, kita bisa mengukur diri kita, muhasabah gitu ya. Muhasabah. Apalagi pasca pilkada, ya kan? Iya. Pasca pileg, pilpres. Tapi yang paling terasa kalau pilkada. Pilkada. Balas dendam, balas jasa, Politik balas budi, seperti itu ya. Iya kan? Benar. Kalau nggak ada berkeringat, nggak dapat. Ya. Mestinya nggak begitu. Jadi yang harus kita kedepankan dengan meritokrasi adalah siapa yang paling kompeten, paling loyal, paling integritas, dia berhak duduk dalam jabatan itu. Nah, saya sering dikritik, Pak Yudan mimpi. Oke, kita wujudkan mimpi itu. Saya nggak akan mundur. Ini peluang Indonesia untuk maju. Wah. Lihat aja, Korea, Jepang, Singapura, Uni Emirat Arab, ya negara-negara yang sekarang berkembang maju itu karena menerapkan meritokrasi. Dan semua orang berhak dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk duduk dalam jabatan terbaiknya sepanjang memenuhi syarat. Bukan karena kedekatan ya Mas Ed, bukan balas budi, bukan balas jasa, dan bukan jatuh karena balas dendam, tapi karena kinerja. Karena kinerja. Iya, seseorang promosi karena kinerja, demosi juga karena kinerja, bukan karena pilkada ya. Tindak lanjut P3K kapan selesainya ya? Wah, itu banyak banget pertanyaan. Iya. Banyak. Paling banyak nih, Prof. Banyak. Di medsos kita banyak. Di medsos kita. Di handphone saya juga banyak. Wah, langsung banyak sekali. Langsung ke nomor handphone saya bagi. Kita sebar luaskan. Jadi banyak sekali saya mendapatkan masukan dan teman-teman para P3K atau honorer yang belum diangkat. Batas waktu terakhir, ini selalu saya sampaikan, para kepala daerah tidak boleh mengusulkan lebih dari 1 Oktober. Lebih dari 1 Oktober. Ya, 1 Oktober 2025 harus sudah selesai. Maka 20 hari sebelumnya sudah harus diusulkan. Kan itu paling akhir. Paling akhir. Sehingga diangkat TMT 1
Oktober. untuk seluruh P3K. Untuk seluruh P3K terakhir 1 Oktober 2025. 1 Oktober 2002. Nah, jadi untuk P3K terakhir diangkat 1 Oktober 2025 ya. Iya. Penerapan SLA 5 hari kerja itu apa ya, Pak? Itu Nah, apa, Pak? ini Mas Ed. Ya. Kita mendorong agar semua ASN di PKN itu bekerjanya cepat. Karena semangatnya yang tadi kita HRD-nya Indonesia. HRD Indonesia. Jangan sampai karena lambat di sisi HRD, tata kelola juga menjadi lambat. Kan tata kelola pemerintahan itu sangat tergantung jantungnya birokrasi. Jantungnya birokrasi itu siapa? ASN. Nah, ASN PKN ingin memberi contoh. 5 hari kerja, semua permohonan promosi, mutasi, pemindahan pegawai harus selesai. 5 hari kerja saja. Dan bila 5 hari tidak selesai, hari ke-6 otomatis dinyatakan disetujui. Ini satu-satunya lembaga di Indonesia yang berani mendeklar itu. Boleh lihat ya Mas Ed, mana ada lembaga yang berani mendeklar SLE 5 hari, dan bila 5 hari tidak selesai, hari ke-6 otomatis disetujui. Nah, ini ternyata KWBKN itu top.